Kalau bejananya lebih, ngalir terus nggak? Ngalir terus. Iman, supply-nya Tuhan, selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Kalau saya punya kapasitasnya segini, Tuhan akan penuhi. Mau perbesar lagi kapasitasnya, dipenuhi lagi. Rugi kalau kita nggak perbesar kapasitas kita. Amin atau amin? Rugi. Itu maksudnya. Sebanyak apapun yang kamu punya, imanmu, aku akan penuhi. Dokter kasih tahu sama saya, 3 bulan Pak mati Pak. Tahun 2019, aku bilang Tuhan, perbesar kapasitasku. Saya udah 60 kilo, udah hancur badan saya. Tuhan, perbesar kapasitasku. Karena sesuai dengan imanku, aku akan pulang. Aku akan melayani lagi di Surabaya. Perbesar kapasitasku ya Tuhan. Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi mediator agung kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa ada di depan tahta Tuhan, menghampiri tahta Tuhan dalam kondisi apapun, karena kami sudah ditegakkan di dalam kebenaran. Kami anak-anak Tuhan yang tidak lagi dituduh, tidak lagi dipersalahkan, karena kami sudah diberikan kebenaran oleh Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan perkara besar telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami undang Tuhan untuk masuk dalam semua aspek hidup kami, karena kami mau Tuhan yang bertahta di atasnya. Kami sambut firman kebenaran di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang indah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke, hari ini kita akan belajar. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk kasih semua bahannya. Kita eksposisi tentang the first miracle, mujizat yang pertama, karena ini syarat sekali dengan banyak pengertian firman Tuhan yang sangat dalam. Saya suka melakukan eksposisi karena tapi biasanya jarang saya lakukan di ibadah hari Minggu karena waktu. Dan saya suka lakukan itu karena bagi saya pun kalau saya belajar itu memberikan banyak pengetahuan, karena biasanya kalau eksposisi itu kita harus belajar dari latar belakangnya, kulturnya, kebiasaan orang pada saat itu, sehingga ayat-ayat itu menjadi hidup, gitu ya. Oke, Yohanes 2, ayat yang pertama dan yang kedua. Mujizat yang pertama. Dari Yohanes 2 pasal yang pertama. Saya akan berikan ayat, maafkan saya kalau saya sedikit cepat-cepat karena mengingat waktu. Saya mau Bapak Ibu dapat yang sebanyak-banyaknya, supaya nanti di rumah bisa dilihat lagi ya. Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Berarti yang menikah kenal ya sama Yesus, kenal juga sama murid-muridnya. Murid-murid saat itu belum lengkap, masih ada beberapa, karena baru direkrut ya. Dan ketika mereka mengadakan perkawinan ini, perlu kita catat bahwa perkawinan pada saat itu biasanya berlangsung paling sedikit 1 minggu. Tidak seperti sekarang. Itu bagi mereka adalah sesuatu peristiwa yang besar dalam keluarga mereka, juga bagi komunitas mereka. Nah, saat itu ketika mereka mengadakan perkawinan atau pernikahan, ya, kalau yang sudah pernah ke Kana masih ada gereja itu, dan bisa lihat di dalamnya. Biasanya kalau kami ke sana, kalau ada pasangan-pasangan, kita peneguhan kembali. Kemarin yang terakhir ke sana kita peneguhan kembali pernikahan-pernikahan, dan itu sangat luar biasa. Dan memang di depannya ada tempat yang menjual anggur-anggur, ada yang sudah botolnya itu ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun anggur yang dikemas itu. Karena memang anggur itu memerlukan waktu yang lama, ya bisa dari tanam sampai selesai itu bisa 3 tahun, jadi botol anggur yang baik gitu ya. Nah, waktu saat itu yang biasanya menyiapkan anggur itu adalah pihak pria. Dan bahkan pihak pria itu bisa dituntut sama pihak wanita kalau sampai anggurnya habis, seperti yang kita sebentar akan baca. Atau misalnya anggurnya juga nggak enak, atau kualitasnya tidak baik, itu juga bisa dituntut sama pihak dari wanita. Jadi itu yang terjadi. Ya. Nah, saat itu ketika mereka datang ke sana, ayat yang ketiga mengatakan begini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur.
Kayak dikasih kode gitu. Nak, saya nggak tahu dia panggilnya apa ya, dia Yesus, nak, itu anggurnya habis. Dengan sebuah kode sepertinya, kalau baca ayat ini. Karena ibunya Yesus ini tahu bahwa anaknya ini penuh dengan kuasa. Tetapi belum mendemonstrasikan kuasanya. Jadi kita perlu mengerti yang menulis ini juga Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang berdiri di depan kayu salib. Kenapa Yohanes itu tidak disebut synoptic gospel atau Injil sinoptik? Karena dia penulisannya berbeda. Ya, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yohanes. Yohanes penulisannya berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Karena dia satu-satunya murid yang ada di depan kayu salib. Semua murid kabur waktu Yesus ditangkap, yang satu menyangkal, yang satu menjual Yesus. Satu-satunya yang ada di depan kayu salib itu cuma Yohanes. Itu sebabnya penulisan dia itu selalu berbeda. Dia tidak mulai dengan kelahiran Yesus. Dia mulai dengan memberitakan bahwa pada awalnya, pada mulanya adalah firman. Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab Yohanes yang seterusnya di belakang, itu penuh dengan kasih. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, bukalah kitab-kitab Yohanes. Ya, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Ya, dia menulis 5 kitab di Perjanjian Baru, dan Yohanes dan juga Wahyu. Itu dia yang tulis. Dia kemudian sebelum Yesus mati dititipkan ibunya. Maria dititipkan untuk tinggal sama Yohanes. Nah, penulisan buku Yohanes itu sangat syarat sekali dengan pengalaman dia melihat karya Kristus di atas kayu salib plus dengan ibunya Yesus yang pernah tinggal sama dia. Makanya penulisan dia cukup detail. Penulisan dia dari sisi yang berbeda. Penulisan dia bukan katanya-katanya. Markus itu menulis berdasarkan kisah daripada Petrus. Ya, Lukas juga menulis karena ada saksi mata. Tapi Yohanes menulis ini sendiri. Ya, Yesus ini saat itu memang sesuatu sosok pribadi yang penuh dengan kuasa, dan Maria tahu dari awal waktu dia hamil dia juga mengalami hal seperti itu, hal yang supernatural. Makanya sering sekali disebut di Alkitab dia menyimpan di dalam hatinya. Jadi mungkin saja kalimat ini karena gregetan gitu. Mereka kekurangan anggur, ayo dong buat sesuatu, gitulah maksudnya. Nah, ini dikatakan juga karena dia melihat hal-hal besar ketika Yesus yang sedang masih kecil, yang masih muda, udah mengajar di Bait Allah. Dia udah lihat nih pattern-patternnya. Kemudian dia melihat seorang yang kudus yang bernama Simeon, dia katakan aku tidak akan mati sebelum aku berjumpa dengan Yesus yang waktu saat itu masih sangat kecil. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sudah betul-betul dalam tanda kutip membebanilah hidupnya dia. Bahwa ini anaknya nih punya kuasa supernatural yang luar biasa. Jadi itu background ketika dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Dengan harapan buatlah sesuatu. Kemudian ini respon Yesus. Ya. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saatku belum tiba itu maksudnya saat nanti dia akan disalibkan, itu belum tiba. Kalau saya melakukan mujizat dan semua orang tahu, ada kemungkinan besar musuh-musuh saya, orang-orang agamawi akan menyerang saya. Itu maksudnya kalimat itu. Waktuku belum tiba. Tetapi on the other hand, di dalam sisi yang berbeda dia akhirnya melakukan mujizat itu untuk kalangan sendiri. Karena nanti kalau kita lihat kisahnya, yang tahu hanya segelintir orang sebenarnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Ketika dia mengatakan itu, ini kalimatnya mengandung sebuah pesan yang luar biasa, dan seringkali Yesus akhirnya di dalam ministry pelayanannya dia lakukan hal yang sama. Saya berikan ini prinsip seolah-olah. Prinsip seolah-olah. Oke, sekarang kita lihat lagi kisah yang lain. Markus pasal yang ke-6 ayat 48 supaya Bapak Ibu dapat gambaran yang jelas ya. Markus 6 ayat 48 kisah tentang murid-murid Yesus yang diterpa badai dan Yesus berjalan di atas air. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Oke, ini ditulis di beberapa kitab Injil. Kalau kita kupas satu-satu, kita dapat gambaran yang jelas. Coba kita loncat sekarang ke kisah yang sama yang ditulis oleh Yohanes. Karena dia juga mempunyai pandangan mata yang
dari sisi perspektif yang kitab Injil yang lain tidak membahas. Yohanes 6 ayat 19 sampai 21 mengatakan begini. Yohanes 6 ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, ini kisah yang sama ya Bapak Ibu. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Nah, di kalimat yang tadi, di awal, di Markus 6 ayat 48, ada kata melewati. Coba balik lagi. Markus 6 ayat 48, coba lihat kalimat ini. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Kan aneh. Orang lagi dalam butuh pertolongan kok dia hendak melewati. Ini yang saya katakan prinsip seolah-olah. Lagi tahu murid-muridnya sedang dalam bahaya, kok dia berjalan ingin melewati. Dalam bahasa aslinya juga seperti itu, ingin melewati. Nah, puji Tuhan, Yohanes memberitahu kepada kita semuanya, karena sering kali yang kita baca di perikop ini adalah Petrus berjalan di atas air. Betul, dia mencoba. Tetapi ada sebuah prinsip yang luar biasa. Coba kita loncat lagi ke Yohanes 6 ayat 19. Dan ayat yang 20 dikatakan, ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Kemudian mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Yang seolah-olah dia berjalan, seolah-olah dia ingin melewati, walaupun dalam kondisi takut, dan akhirnya diperjelas, akhirnya murid-muridnya katakan, ayo masuk. Mereka menaikkan dia ke atas perahu. Perhatikan kalimat ini. Dan seketika juga, perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kata seketika itu artinya seketika. Dalam bahasa aslinya seketika. Dengan kata lain, mereka mengalami time travel. Tiba-tiba yang tadinya di sini dalam waktu sekejap, ada di sini. Itu yang terjadi. Itu kata seketika artinya. Itu yang terjadi. Nah, sering kali ini nggak dibahas. Yang dibahas Petrus berjalan di atas air. Ada sebuah mujizat yang luar biasa saat itu, ketika Yesus diundang naik ke atas perahu. Yang tadinya seolah-olah dia ingin melewati mereka. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Yesus tidak pernah mau memaksa kita. Makanya ada keputusan atau kehendak bebas. Aku sediakan, kalau kamu nggak mau, ya terserah. Aku tidak akan masuk ke dalam ranah itu. Aku tidak akan paksa kamu. Itu yang dia berikan pelajaran kepada kita. Kamu butuh pertolongan, aku ada di situ. Kamu panggil aku masuk ke dalam, aku bisa lakukan kairos aku. Mujizat bisa terjadi. Terserah kamu mau seperti apa. Dan setiap kali dia melakukan ini, dia lagi ngajari murid-muridnya. Makanya rugi kalau kita nggak belajar firman Tuhan, karena yang diajarkan kepada murid-muridnya, itu diajarkan juga kepada kita sebenarnya. Rugi kalau kita nggak baca. Makanya bagi saya, firman itu makanan yang sangat berharga tiap hari. Saya bilang, Tuhan, aku mau lapar dan haus akan firman Tuhan. Ada lagi prinsip yang seperti itu? Ada, coba lihat lagi. Ya, kita buka lagi, coba sebelum itu saya kasih ini dulu, Markus 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi peristiwa waktu Yesus membawa mereka seketika sampai ke tepi ya dalam keselamatan, itu peristiwa setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bayangin loh, baru ngalami hal yang sangat hebat yang luar biasa, tetap aja hatinya degil. Makanya diajarin terus sama Yesus. Gak dikasih makanan ringan, gak langsung dia jalan di atas air dan langsung masuk ke dalam perahu, enggak. Ayo dong, respon dong sama aku. Belajar dong punya iman. Ibrani 11 coba lihat. Ini arti kata daripada iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sering kali kita baca ayat ini, kita gak mengerti makna sebenarnya, coba lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Coba kita baca dengan keras kalimat yang awal itu. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kata berkenan dalam bahasa Inggrisnya, without faith is impossible to please God. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan atau pleasing God atau menyukakan Dia. Kata pleasing itu artinya please come.
Jadi artinya adalah iman itu adalah mengundang Tuhan untuk masuk dalam semua aspek hidup. Itu maksudnya. Makanya dia terus ngajarin murid-muridnya, ayo dong respon dong sama aku. Makanya seolah-olah kita pencatat seolah-olah dia ingin melewati mereka. Itu yang Yohanes tulis. Karena dia paham. Dia paham apa yang Yesus sedang lakukan. Dan akhirnya dibawa seketika itu juga mujizat terjadi. Ingat Bapak Ibu, kalau kairosnya Tuhan terjadi, kesembuhan yang dokter mungkin sudah katakan, oh ini lama Bu, ini lama Pak, bisa terjadi dalam waktu seketika. Pemulihan keluarga yang Bapak Ibu mungkin pikirkan, nggak mungkin bisa di-fix Pak, udah hancur semuanya, dalam waktu seketika. Kuncinya cuma satu, undang dia masuk dalam apapun yang kita gumuli. Lukas 24, coba lihat. Lukas 24 ayat 28. Kita mulai ayat 28, coba lihat. Perjalanan ke Emmaus. Ini kisah yang luar biasa juga, ada hubungannya dengan ini. Yesus baru bangkit, murid-muridnya dalam bahasa Inggrisnya demoted. Aduh, kita punya raja sudah mati, kita punya raja yang katanya akan jadi raja Yahudi sudah mati, tidak akan ada kebangkitan. Mereka nggak percaya, mereka saat itu belum percaya bahwa Yesus bisa bangkit. Mereka berjalan pulang ke kampung dan dihampiri oleh Yesus dan mereka nggak tahu. Jadi Yesus berjalan sama mereka, kita sudah tahu cerita itu ya. Berjalan sama mereka dan mereka nggak tahu. Nah, waktu mereka sampai ke rumah mereka, sampai ke tempat tujuan mereka, ini yang terjadi. Berjalan bertiga loh, 2 murid sama Yesus, mereka nggak tahu. Mereka lagi berjalan sama Yesus, ngobrol-ngobrol aja. Lukas 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia, perhatikan kalimat ini, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Nah ini dia. Ini beberapa kali loh Yesus lakukan ini. Seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Jadi udah jalan sama-sama, mereka sepertinya dibutakan gak bisa lihat dia. Terus dia udah sampai di tempat tujuan, seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dengan kata lain, itu di dalam hatinya Yesus pasti begini, seolah-olah ingin meneruskan tapi gini, undang dong, undang aku dong, undang dong. Gitu loh. Kayak waktu dia melewati mereka yang lagi di dalam badai, seolah-olah ingin melewati, undang dong aku masuk. Dia gak mau paksa soalnya. Tapi ketika kita mengundang dia, itu iman yang sebenarnya. Karena iman to please him, untuk mengundang dia masuk dalam semua aspek hidup, itu artinya hal sederhana sebenarnya. Ayat 29. Tetapi mereka, puji Tuhan ya, puji Tuhan, diundang. Mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan ayat 31. Maka terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Keraguan-raguan dijawab dengan kehadiran Yesus. Karena apa? Diundang masuk. Ragu-ragu awalnya. Bapak Ibu nanti baca satu perikop itu. Ragu-ragu. Mereka rasanya seperti hancur hatinya. Kok gitu ya? Kok akhirnya dia mati? Sia-sia ya, sepertinya gitu. Keraguan-raguan dijawab oleh kehadiran ketika diundang masuk. Dia cuma mau kasih lihat dirinya sama mereka, dia hilang habis itu. Ketakutan ketika diundang masuk ke dalam perahu dijawab sama kairos, dijawab sama percepatan waktu. Hal besar terjadi ketika kita undang dia, itu iman. Itu iman. Ayat 5, kita terusin lagi Yohanes pasal yang kedua ya. Balik lagi ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apakah yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hanya pelayan-pelayan loh yang tahu akhirnya. Jadi Ibu Yesus mengatakan begini, kamu kalau dikasih tahu apa-apa, kamu taat aja. Karena ketaatan adalah pintu gerbang kepada mujizat. Kamu jangan ngebantah, saya juga nggak tahu apa yang dia akan lakukan. Apapun yang dia katakan, kamu ikutin aja. Saya tahun 90 berapa gitu ya, saya lupa. Yang suka main basket pasti tahu Michael Jordan ya. Saya
Dulu tahun 90-an ngefans lah sama dia. Saya suka main basket. Sampai hari ini saya masih ngikutin basket. Satu hari teman saya ajak saya ke kota namanya kota Chicago nih waktu saya masih kuliah. Itu ngajakin saya nonton gamenya dia di kota Chicago. Saya diajak ke rumah makan yang dimiliki sama dia, Michael Jordan Restoran namanya. Habis saya makan, kita udah bergegas mau pergi nonton gamenya. Waktu saya turun dari restoran dengan teman saya, Michael Jordan, pemain basket yang saya kagumi selama itu, keluar dari sebuah kamar tempat makan di bawah, sendirian, gak ada pengawalnya. Keluar, saya pas turun tangga, cuma saya, teman saya, sama dia. Gak ada orang lain. Dan kaget dong, ketemu sama orang yang saya idolakan waktu saya muda. Tuk, di depan saya. Saya tegur dong langsung. Hey Mike. Hey, how are you? Are you going to the game? Kamu pergi ke game? Iya. Saya ngeliatin dia sampai gini. Di tangan saya, ada zaman itu belum ada handphone yang pakai kamera, belum ada. Tahun 90-an. Saya pegang kamera manual lagi. Karena memang mau foto-foto di gamenya. Saya ngeliatin dia, pegang kamera loh. Oh iya, kita ke game gitu. Oh oke. Enjoy the game, dia bilang gitu. Dia keluar. Saya nggak pernah lupa tuh, dia minta sama orang valet parkingnya, lemparin kuncinya dia masuk ke mobilnya, dia pergi. Saya dan teman saya begini dua-duanya. Wow, kita baru ketemu Michael Jordan, dan dia ngobrol sama kita. Teman saya bilang gini, ya. Terus tiba-tiba kita gini, kenapa nggak foto? Loh, iya, kenapa nggak foto? Itu penyesalan saya yang paling besar saat itu. Dia sendirian loh, dan dia punya waktu loh. Jangan sampai cuma dengar tentang Yesus, kabar baik tentang Yesus, dari orang-orang yang pernah ngalami Yesus. Tapi kita gak pernah ngundang dia. Istilahnya gak pernah mau foto sama-sama dia, dan kenalan sama dia. Jangan sampai seperti itu loh. Oh ya katanya memang dia dahsyat, katanya dia luar biasa. Tapi dia lewat gitu aja. Ingat ya, dia tidak akan paksa. Dia akan sodorkan semua pertolongan. Dia lagi kasih tahu sama kita dan juga saya nih saat ini, lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ayat 7. Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan itu, sampai penuh. Ya. Isinya sampai penuh. Kita loncat sekarang ke kisah yang lain, 2 Raja-Raja 4, coba lihat. Sampai penuh ya, ingat kata-kata itu ya. 2 Raja-Raja 4, coba lihat. Salah seorang, ini prinsip ya, kita belajar prinsipnya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Seorang janda kehabisan uang, debt collector datang, udah kebingungan. Ini konteksnya kekurangan, udah nggak tahu mesti ngapain. Jawab Elisa kepadanya. Ini yang saya suka. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Yesus selalu ngomong gini ketika ada orang sakit. Apa yang kamu mau aku lakukan untukmu? Selalu gitu. Padahal Yesus tahu mereka butuh apa. Dia mau mereka itu menyebutkan kebutuhan mereka. Orang itu katakan begini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa sih yang kamu punya? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Udah gak ada apa-apa, cuman buli-buli. Yesus seringkali katakan begini, kamu punya apa? Aku cuma punya lutut untuk berdoa, sama air mata Tuhan. Gak apa-apa, kita pakai sama-sama ya, bermitra sama aku, nanti jadi perkara besar. Apa yang kamu punya? Aku punya iman ini Tuhan. Kecil, aku sepertinya udah gak ada harapan Tuhan. Cuma ini aku punya Tuhan. Oke, bermitra sama saya ya. Itu maksudnya. Kemudian berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Dia cuma punya buli-buli berisi minyak. Sekarang dia bilang gini, sekarang kamu pergi, minta sama tetangga-tetanggamu bejana-bejana. Perhatikan kalimat ini, jangan terlalu sedikit. Itu ada maknanya loh. Jangan terlalu sedikit, sebanyak-banyaknya. Kita teruskan. Pergilah perempuan itu,
Kemudian masuklah ayat 4, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Habis kamu terima bejana itu, masuk, jangan dengerin orang. Kalau mau dapat mujizat dari aku, mau dapat pertolongan dari aku, jangan dengerin kabar-kabar yang lain, udah fokus saja. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Anaknya kasih bejana, ini bu, tuang, ini bu, tuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, udah gak ada lagi bu, gak ada lagi bejananya. Perhatikan kalimat ini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kalau bejananya lebih, ngalir terus gak? Ngalir terus. Iman, suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Kalau saya punya kapasitasnya segini, Tuhan akan penuhi. Mau perbesar lagi kapasitasnya, dipenuhi lagi. Rugi kalau kita nggak perbesar kapasitas kita. Amin atau amin? Rugi. Itu maksudnya. Sebanyak apapun yang kamu punya, imanmu, aku akan penuhi. Dokter kasih tahu sama saya, 3 bulan Pak mati Pak. Tahun 2019, aku bilang Tuhan, perbesar kapasitasku. Saya udah 60 kilo, udah hancur badan saya. Tuhan, perbesar kapasitasku. Karena sesuai dengan imanku, aku akan pulang. Aku akan melayani lagi di Surabaya. Perbesar kapasitasku ya Tuhan. Dengan tangisan, dengan mungkin ada ketakutan, perbesar kapasitasku. Dan isi Tuhan sepenuh-penuhnya. Itu maksudnya. Makanya mujizat air jadi anggur, diisi sampai penuh. Itu prinsipnya Tuhan. Ayat yang ke-7. Yesus ya berkata kepada pelayan-pelayan ini, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya. Ya. Ayat sebelumnya ini sebanyak ini. Ya. Ayat yang ke-6, coba lihat. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ini tempat untuk pembasuhan kaki sebenarnya. Dibuat dari batu. Ya. Yang menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Catat ini baik-baik, 2-3 buyung artinya 20-30 galon. Ini saya cuma mau kasih angkanya saja supaya Bapak Ibu ngerti. Ada 6 tempayan, 2 atau 3 buyung itu berarti 20-30 galon, itu ukurannya kira-kira. Jadi saat itu, kalau kita lihat aqua galon, itu kira-kira ada 36 galon. Supaya Bapak Ibu dapat gambarannya, 36 galon. Ada sekitar totalnya 681 liter. Air yang akhirnya diubah jadi anggur. Ya. Oke. Kita terusin ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Pemimpin pestanya nggak tahu, makanya ini cuma kalangan sendiri akhirnya mujizat ini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Alkitab membuktikan, Yohanes sekali lagi kasih tahu sama kita, dia nggak tahu loh. Dia nggak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, cuma pelayan-pelayan yang mengetahuinya. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki. Karena mempelai laki-laki yang memang in charge atas suplai anggur. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang tidak baik sampai sekarang. Nah, kenapa ya ditulis begini? Karena gini, saat itu, karena pestanya 1 minggu, anggur yang baik dikasih duluan di depan. Yang anggur yang tidak baik kualitasnya dikasih di belakang. Kenapa? Karena mereka udah minum dari hari-hari pertama, taste budnya udah ngawur. Ini perasanya mereka di lidah mereka tuh udah kebanyakan minum, mereka udah nggak bisa bedain lagi di akhir. Jadi biasanya anggur-anggur yang tidak baik itu dikasihnya di akhir. Ini enggak. Kalau sudah mau terakhir, anggurnya masih baik dan masih baik. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, ayat 10. Kok bisa sampai sekarang, luar biasa. Yohanes 15 ayat yang pertama mengatakan, akulah pokok anggur dan Bapakku adalah pengusahanya. Ketika engkau kekurangan, ketika engkau sedang mencukupimu, memenuhi kapasitas imanmu, yang aku berikan selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Bapak Ibu membutuhkan kesembuhan, kesembuhan yang diberikan dan disediakan sama Yesus. Kesembuhan yang komplit, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang permanen.
karena kesembuhan yang diberikan adalah kesembuhan yang berkualitas. Pemulihan keluarga yang diberikan adalah pemulihan keluarga yang permanen karena berkualitas, tergantung sama kapasitas iman kita. Undang dia masuk. Undang dia masuk. Perkara besar menanti bagi saudara dan saya. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Untuk kalangan sendiri. Karena memang belum tiba waktunya. Hanya ibunya Yesus, murid-muridnya, dan hanya pelayan-pelayan yang tahu. Dan sekarang kita juga tahu. Di dalam ketakutanmu, undang dia masuk. Kairosnya terjadi. Di dalam keraguan-raguanmu, undang dia masuk. Dia akan menampakkan dirinya. Di dalam kekuranganmu, undang dia. Suplainya dia selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Perbesar kapasitasmu. Dan lihatlah, kecukupan daripada Tuhan akan memenuhimu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.